Selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Melania Patricia Jelin dengan NIM C112412 selaku moderator pada hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Mari kita ikuti sesi ini dengan baik dan benar agar materi yang kita sampaikan pada hari ini bisa kita pahami bersama. Tanpa berlama-lama kita masuk ke presentasi hari ini. Saya akan menyerahkan kepada ketiga teman saya sebagai pengaji dan teknisi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Em, Sebelumnya perkenalkan nama saya Angelina dengan NIM C11241121. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi sistem informasi dalam pelayanan pasien. Baik, next slide. Nama kelompok. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari pengembangan health track. Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Hal ini membuat masyarakat semakin membutuhkan layanan um, digital dan termasuk dalam bidang kesehatan. Namun kita masih sering menemukan berbagai kendala ketika ingin mengakses layanan kesehatan, misalnya antrian yang panjang, kurangnya informasi mengenai dokter, serta sistem reservasi atau pendaftaran yang masih belum terorganisir dengan baik. Melihat permasalahan tersebut, kami menghadirkan Health Track sebagai solusi digital yang dapat membantu mempermudah akses layanan kesehatan. Health Track juga dirancang untuk mengatasi antrian panjang, menyediakan informasi dokter yang lebih jelas dan memungkinkan sistem reservasi yang lebih tertata. Next slide. Selanjutnya, pada slide ini juga saya akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan aplikasi Health Track. Yang pertama, kami ingin menjawab pertanyaan fitur apa yang tepat untuk meningkatkan efisiensi akses layanan kesehatan, karena pada slide yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga, karena banyak masalah seperti antrian panjang dan informasi dokter yang kurang jelas. Dan yang kedua, kami juga merumuskan bagaimana alur sistem dapat digambarkan melalui berbagai diagram seperti floor care, DFD, dan use case diagram, sehingga sistem dapat dipahami dengan lebih terstruktur. Dan yang ketiga, kami juga mempertanyakan bagaimana menyusun konsep sistem yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan prototype aplikasi Health Track. Dan yang terakhir, kami merumuskan apa saja kebutuhan sistem yang diperlukan untuk merancang aplikasi ini, baik dari sisi pengguna maupun teknisi. Rumusan masalah ini kami gunakan sebagai pedoman dalam menyusun solusi yang tepat dan terarah. Baik, saya lanjutkan ke teman saya. Baik, kepada teman saya, silakan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tujuan dan masalah.
Berikut ada tujuan dan masalahnya, yaitu mengidentifikasi ide aplikasi yang relevan, menyusun analisis kebutuhan untuk pengembangan sistem. Yang ketiga, untuk menggambarkan alur sistem melalui diagram perencangan. Berikut juga ada manfaat. Manfaatnya yaitu sebagai pedoman awal pengembangan aplikasi health track, sarana pembelajaran mahasiswa dalam analisis dan perencanaan sistem. Yang ketiga ada dokumen resmi untuk evaluasi dosen. Next slide. Ya, ada pengertian mengenai health track. Yang pertama yaitu aplikasi ini manajemen kesehatan digital untuk memantau, mengelola, dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua yaitu untuk mengombinasikan fitur pencatatan data, monitoring, edukasi, dan akses layanan medis. Berikut. Berikut aplikasi berikut juga berbasis mobile atau website yang berfungsi untuk mencatat, monitor, dan menganalisis data kesehatan pengguna sehingga mempermudah pencegahan, deteksi dini, pengelolaan penyakit, dan komunikasi tenaga kesehatan. Next slide. Ya, berikut saya akan lanjutkan untuk teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi. Yang pertama itu ada fitur pendaftaran dan janji temu atau online optimen system. Yang kedua itu ada rekam medis elektronik medikal. Yang ketiga itu ada fitur telekonsultasi. Yang keempat itu ada fitur ketersediaan fasilitas kesehatan. Yang kelima itu ada sistem antrian online real time. Yang keenam itu ada fitur pengingat obat dan jadwal perawatan. Yang ketujuh itu ada fitur pembayaran digital. Yang kedelapan itu ada fitur navigasi dan pencairan fasilitas kesehatan. Yang kesembilan itu ada fitur edukasi kesehatan terpersonalisasi. Yang kesepuluh itu ada fitur nilai dari Mandiri. Yang ke-11 itu integrasi dengan sistem BPJS Kesehatan. Yang ke-12 itu ada sistem keamanan dan privasi data. Next slide. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa Health Track merupakan sebuah aplikasi manajemen kesehatan terpadu yang dirancang untuk membantu pengguna memantau kondisi kesehatan secara mandiri, cepat dan efisien. Aplikasi ini juga mengintegrasikan berbagai fitur penting seperti pencatatan riwayat kesehatan, pemanfaatan aktivitas harian, pengingat obat, konsultasi medis, serta akses informasi kesehatan yang akurat. Dalam pengembangannya, Health Track membutuhkan dukungan sistem yang andal baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras yang termasuk keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi medis pengguna. Sebagai sebuah sistem health track berfungsi untuk yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi akses layanan kesehatan melalui fitur digital seperti pendaftaran online, terkonsultasi dan rekam medis elektronik. Yang kedua itu ada mendukung pengambilan keputusan kesehatan dengan data yang tersusun rapi dan mudah dianalisis. Yang ketiga itu ada mendorong perilaku hidup sehat melalui pemantauan aktivitas, notifikasi kesehatan, dan edukasi. Yang keempat itu ada mempercepat proses pelayanan medis antara pasien dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, Health Track dapat menjadi solusi inovatif yang menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Aplikasi ini juga tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga membantu pengguna lebih praktis dalam menjaga kesehatan sehari-hari. Ini saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya lanjut ke moderator.
Baik, terima kasih kepada teman saya, tiga teman saya yang sebagai pengaji pada hari ini sudah menjelaskan materi yang sangat baik. Baik, karena waktu kita sudah selesai, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih pada kelompok, serta teman-teman, serta teknisi, pemateri, dan seluruh peserta yang aktif dalam diskusi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator, pamit undur diri sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.